زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 26 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Akhawatil mu'minat muslimat yang saya muliakan, afanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ahkam takhtassu bil mu'minat ma tata'allaqu bi al-janaiz, hukum-hukum yang khusus tentang jenazah bagi wanita. Dan pengumuman yang tersebar adalah pada siang hari ini kita mempelajari hukum-hukum yang khusus tentang puasa bagi wanita. Sebenarnya hukum-hukum yang khusus tentang jenazah bagi wanita dan belum kita pelajari, padahal itu penting. Di antaranya adalah poin yang keempat dan poin yang kelima serta poin yang keenam. Apakah ini mau dilewati atau tidak? Yaitu poin keempat, hukum mengantar jenazah bagi wanita. Poin kelima, haramnya ziarah kubur bagi wanita. Kemudian poin keenam, larangan meratapi mayit. Gimana ibu-ibu? Mau kita pelajari atau dilewati? Kalau dilewati kenapa, Bu? Habis itu tentang apa ya, Ustaz? Ya, habis itu tentang puasa, tapi tidak mungkin sekarang gitu, Ibu. Ya, karena ini banyak yang terjadi di tengah kaum muslimat, terutama poin yang ke-6.
kemudian poin yang kelima, dan poin yang keempat. Sering ditanyakan 3 poin ini, 4, 5, 6. Boleh diteruskan lagi ya Ustaz ya? Diteruskan ya Ustaz? Di jenazah. Jenazah 4, 5, 6. Taib, ibu-ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah hukmu ittiba'in nisa lil janaiz. Hukum mengantarkan jenazah bagi wanita. Maksud dari poin ini adalah apa hukum di dalam syariat Islam seorang wanita muslimah, apakah statusnya dia sebagai istri, sebagai anak perempuan, sebagai ibu, ataupun tidak ada hubungan dengan si mayit, mengantarkan jenazah, seorang jenazah baik itu perempuan atau jenazah laki-laki ke kuburan. Apa hukumnya? Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata, an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. An-nahyu zahiruhu at-tahrim. Penulis menyebutkan dalil, yaitu dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha. Ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Athiyyah sangat terkenal dengan hadis ini, ya. Dan beliau adalah dari kaum Ansar, Ummu Athiyyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan namanya adalah Nusaybah bintil Harith. Nusaybah bintil Harith. Dan beliau termasuk fuqaha us-sahabah, ahli fikih dari kalangan wanita di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang memandikan Zainab, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anha. Dan hadis beliau ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan 4 kitab sunan lainnya. Dan Ummu Athiyyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Athiyyah bercerita, kami para wanita dilarang mengantar jenazah. Tetapi larangan itu tidak ditekankan kepada kami. Larangan itu tidak ditekankan kepada kami. Para ikhwah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan penjelasan para ulama rahimahumullahu taala, mereka berkata fihi dalil ala karahiyati ittiba'i an-nisa al-janaiz min ghairi tahrim. Sebagian ulama berkata bahwa di dalam hadis ini berpendapat terdapat dalil bahwa makruhnya para perempuan mengikuti jenazah dan tidak diharamkan. Dan ini berbeda dengan apa yang disebutkan oleh penulis kita, Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, bahwa larangan dalam hadis ini secara zahir adalah keharaman. Ya, keharaman.
Jadi Syekh penulis kitab kita ini lebih condong kepada pendapat bahwa mengikuti seorang perempuan mengikuti jenazah itu haram hukumnya. Ya, seorang perempuan mengikuti jenazah haram hukumnya. Nah, ini berarti terjadi ikhtilaf di antara para ulama, ya, di antara para ulama akan hal ini. Ada yang mengatakan dia haram, ada yang mengatakan dia makruh. Nah, wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan dari dua pendapat ini di majlis ini adalah makruh hukumnya, karena di dalam hadis disebutkan walam yu'zam alaina, yang artinya dan tidak ditekankan kepada kami, ya, tidak ditekankan kepada kami. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengatakan bahwa dia makruh, tidak haram. Ya, apa berarti apabila seorang perempuan ingin pergi ke kuburan mengantarkan jenazah, maka hukumnya makruh, dan makruh adalah dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak keras, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak, ya, dengan larangan yang tidak keras. Nah, baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis berkata, wa qala anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Majmu'il Fatawa, qad yakunu muraduha yu'akkadu an-nahy wa hadha la yanfi at-tahrim, wa qad takunu hiya dhannat annahu laysa binahi tahrim, wal hujja fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la fi dhanni ghairihi, yang artinya ketika di dalam hadis disebutkan dan larangan tersebut tidak ditekankan kepada kami, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang juga berpendapat bahwa hukumnya adalah haram, terkadang larangan tersebut bisa bermaksud tidak ditekankan namun tidak menghilangkan keharamannya. Artinya meskipun tidak ditekankan tetap saja haram menurut pendapat yang mengharamkannya. Dan kemungkinan lain itu hanya dugaan Ummu Atiyah yang meriwayatkan hadis saja yang menyangka bahwa larangan tersebut tidak dimaksudkan haram, sedangkan yang menjadi pegangan hukum terletak pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pada prasangkaan lainnya. Apa maksudnya? Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berpendapat bahwa seorang perempuan diharamkan untuk mengikuti jenazah, ya, untuk mengikuti jenazah ke kuburan. Mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya lebih didahulukan. Hadisnya lebih didahulukan, yaitu haramnya mengikuti seorang perempuan mengikuti jenazah ke kuburan. Ini lebih didahulukan menurut pendapat yang mengharamkan. Nah, bagaimana perkataan Ummu Atiyah, kata yang mengharamkan bahwa yang didahulukan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pendapatnya bukan pendapatnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha,
bukan pendapatnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Yang didahulukan adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dari perkataan Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi beliau berpendapat haram seorang perempuan mengikuti jenazah ke kuburan. Ya. Nah, ketika ditanyakan kenapa haram, padahal kan di dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha tidak ditekankan keharamannya, maka jawabannya adalah bahwa yang lebih didahulukan adalah pendapat atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apa yang ada disebutkan dalam hadis itu hanya dugaan atau ungkapan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bukan hadis. Nah, maka kita katakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membolehkan wanita muslimah untuk berziarah kubur, di antaranya memberikan doa kepada Aisyah radhiyallahu anha saat berziarah kubur, dan itu menunjukkan bahwasanya boleh berziarah kubur bagi perempuan, dan itu juga menunjukkan bahwasanya boleh mengantar jenazah bagi perempuan. Yang jelas ibu-ibu, ini hukumnya terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan seorang perempuan atau perempuan mengantarkan jenazah hukumnya haram, sebagaimana pendapatnya penulis. Ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh saja, tidak sampai derajat haram. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, afanillah wa iyakun, ibu-ibu yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan sebelum saya lanjut ke poin yang kelima, saya ingat ketika duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ahli hadis di kota Madinah, Baqiyatus Salaf, ulama yang tersisa dari ulama-ulama salaf. Beliau untuk urusan atau permasalahan perempuan berziarah kubur atau mengantar jenazah ke kuburan, maka beliau lebih condong kepada dijauhi perempuan tidak menziarahi kubur. Karena kata beliau begini, seorang perempuan apabila tidak berziarah kubur, maka dia hanya kehilangan kesunahan saja. Tidak berziarah kubur, tidak mengantar jenazah ke kuburan, hanya kehilangan kesunahan saja. Kalau seandainya dia tidak berziarah kubur, kalau ziarah kubur itu disyariatkan bagi perempuan, kata beliau begitu. Adapun apabila perempuan berziarah kubur atau mengantar jenazah ke kuburan, maka dikhawatirkan dia terkena ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila pendapat yang lebih kuat ternyata, yang lebih benar ternyata adalah diharamkannya bagi perempuan berziarah kubur karena dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi lebih baik kita mengambil sikap, kata beliau, lebih baik kita mengambil sikap hati-hati, tidak berziarah kubur bagi para perempuan, termasuk di dalamnya mengantar jenazah bagi perempuan. Nah, itu pendapat Al-Imam Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullahu taala. Nah, tentunya ibu sekarang bingung, jadi gimana nih Ustaz? Saya mau boleh mengantarkan jenazah enggak? Boleh ziarah kubur enggak? Maka wallahu alam, seperti yang kita ungkap tadi bahwa di majelis ini kita kuatkan pendapat hukum wanita berziarah kubur boleh.
hukum wanita mengantar jenazah ke kuburan adalah boleh dan dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Artinya meninggalkannya lebih utama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, tahrimu ziyaratil kubur 'ala nisa. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Haramnya ziarah kubur bagi wanita. Lihat di situ penulis menuliskan kata-kata haram ziarah kubur bagi wanita. Haram gitu ya. Ziarah kubur bagi wanita. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahhaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi serta beliau mensahihkannya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lumun anna al-mar'ah idza futiha laha hadzal babu akhrajaha ila al-jaz'i wan nadabi wan niyahati lima fiha min ad-dha'fi wa kathrati al-jaz'i wa qillati as-sabr. Berkenaan dengan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, sudah dimaklumi apabila ziarah kubur dibolehkan bagi wanita, hal ini akan membuatnya gelisah, meratap dan menangis karena kelemahannya. Banyaknya sifat gelisah dan kurangnya kesabaran yang dimiliki oleh para perempuan. Dan semua itu wa aidan fa inna dzalika sababun litta'adzil maiti bibukaiha wa liftitani ar-rijal bisautiha wa suratiha. Yang artinya, dan semua itu dapat menyakiti si mayit karena tangisannya, ya, di mana seorang akan terfitnah oleh suara tangisan dan tingkah lakunya. Kama jaa fi haditsin akhar, fa inna kunna taftinna al-hayya wa tu'dhina al-mayit, wa idza kanat ziyaratu an-nisa al-qubur madhinnatan wa sababan lil umur muharrama fi haqqihinna wa haqqir rijal. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, kalian, yaitu para wanita, sungguh membuat fitnah bagi orang yang hidup dan menyakitkan orang yang sudah meninggal. Demikianlah ziarah kubur bagi wanita diperkirakan dan bisa menjadi sebab yang mendatangkan perkara-perkara yang diharamkan yang tersebut di dalam hadis, sehingga berakibat pada hak wanita dan juga laki-laki. Jadi maksud dari perkataan ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Syekhul Islam ingin mengingatkan kepada kita, ziarah kubur itu diharamkan bagi perempuan. Karena kalau seandainya dibuka kebiasaan ziarah kubur, maka perempuan itu suka mengeluh, suka menangis, ya. Kemudian juga suka meratapi terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena lemahnya seorang perempuan, kemudian sering gundahnya seorang perempuan, sedikit rasa sabarnya yang dimiliki oleh seorang perempuan, terutama ketika menghadapi musibah, gitu ya. Nah, itulah maka menurut pendapat bahwa ziarah kubur bagi perempuan diharamkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan semua itu dapat menyakiti si mayit karena tangisannya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila seorang perempuan dibolehkan untuk pergi berziarah kubur, maka itu akan menyakiti si mayit. Kenapa? Karena perempuan apabila berziarah kubur, kebanyakan mereka adalah menangisi, ya, maka
menangisi si mayit yang sudah lama meninggal ini termasuk daripada dilarang dalam agama Islam. Nah, baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kenapa sampai berziarah kubur dilarang dan diharamkan menurut sebagian pendapat para ulama? Karena agar orang-orang yang mendengar tangisan si perempuan tidak terfitnah, tidak tergoda, ya seperti itu. Nah, kemudian penulis mengatakan wal hikmatu huna ghairu madbutatin fa innahu la yumkin an yuhadda al miqdar alladhi la yufdi ila dhalik wa la tamyiz baina naw' wa naw' wa min usul asy-syari'ah an al hikmah idza kanat khafiyyah aw ghairu muntashirah ulqa biha al hakam bimadhinnatiha. Dan hikmah di sini tidak dapat dijelaskan karena tidak mungkin dibatasi bagian yang tidak menjurus ke sana dan tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan menurut dasar-dasar syariat bahwa apabila hikmahnya itu tidak jelas dan tidak tersiar, ya, maka hikmah-hikmah dalam hukum tersebut diambil berdasarkan perakiraannya. Maka dalam bab ini terdapat larangan-larangan yang dimaksud dengan menutup jalan-jalan pelanggaran atau tindakan preventif, seperti larangan melihat kepada perhiasan yang tertutup kecantikan, karena dengannya akan terjadi fitnah. Demikian pula larangan berduaan dengan orang yang bukan mahram dan lain sebagainya. Jadi banyak penyebab-penyebab yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa berziarah kubur bagi perempuan adalah hukumnya haram. Terjadi lirik-lirikan, terjadi khalwat, yaitu tercampurnya laki-laki dan perempuan, terjadi khalwat berduaannya laki-laki dan perempuan, terjadi ikhtilat, tercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada hijab, ya. Nah, ini para ikhwan. Di samping memang banyak tindakan baiknya, nah, kemudian penulis mengatakan fa yahrumu hadzal babi saddan lidzari'ah. Demikian tadi. Maka dalam bab ini terdapat larangan yang dimaksudkan untuk menutupi jalan-jalan pelanggaran, yaitu tindakan preventif. Kama haruman nadharu ila zinatil batilah lima fi dzalika minal fitnah. Seperti larangan melihat kepada perhiasan yang tertutup, yaitu kecantikan seseorang, karena dengannya akan terjadi fitnah, ya. Wa kama hurrimal khalwa kama harramal khalwata bil ajnabiyyah wa ghairu dzalika minan nazar. Sebagaimana diharamkannya seorang laki dan perempuan berdua-duaan, ya, yang bukan mahram, dan hal-hal lainnya yang terjadi karena penglihatan. Walaysa fi dzalika ay ziyarati halil qubur min al-maslah illa du'a'uha lil mayyit wa dzalika mungkin fi baitiha. Nah, kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam berkata bahwa kembali kepada masalah ziarah kubur, di dalamnya tidak terdapat satu maslahat selain doa si wanita tersebut kepada si mayit. Dan doa ini dapat dilakukannya di rumah, tidak mesti harus sampai ke kuburan. Jadi itu maksud dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi Syekhul Islam beliau berpendapat haram berziarah kubur bagi perempuan.
Alasan beliau yang pertama adalah kalau dibuka permasalahan ziarah kubur bagi perempuan, maka akan mengakibatkan terjadi banyak penyimpangan. Ya, terjadi banyak penyimpangan. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan apabila seseorang wanita tidak berziarah kubur karena dia hukumnya haram, maka tidak mengapa. Dia bisa berdoa untuk mayit yang dikubur tersebut. Tetapi wallahu alam, pendapat yang dikuatkan pada kesempatan kali ini bahwa berziarah kubur diperbolehkan, ya. Sedangkan hadis yang melarangnya yang melarangnya itu adalah kalau terlalu sering. Kalau terlalu sering sehingga perempuan akhirnya senantiasa selalu bersedih. Nah, itu poin yang kelima. Jadi Ibu, kalau ditanya apa hukum bagi perempuan berziarah kubur, kita memilih pendapat yang mana, Bu? Boleh. Kenapa? Satu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha untuk berziarah kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan doa saat berziarah kubur, ya. Sekali lagi saya tanya, Bu, apa hukum bagi perempuan wanita muslimah berziarah kubur? Apa hukumnya, Bu? Hukumnya adalah boleh, ya, hukumnya adalah boleh. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang keenam, tahrimun niyahah, wahia raf'us saut bin nadab. Yang dimaksud dengan meratap adalah mengangkat suara tangisan sambil merobek-robek pakaian. Wa syaqqat thawb wa latmil khad wa natfi asy-sya'r wa taswid al-wajh wa khumsahu jaz'an ala wa khamshuhu jaz'an ala al-mayyit. Larangan meratapi mayat. Yang dimaksud dengan meratap adalah mengeraskan suara tangisan sambil merobek-robek pakaian, menampar pipi, menjambak rambut, mencoreng muka, dan mencakar-cakarnya karena kecewa terhadap takdir kematian yang dihadapinya. Ya, juga bersumpah serapah terhadap dirinya, gitu ya, dan sebagainya yang menunjukkan kekecewaannya yang tidak dapat diterima olehnya tentang adanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya, serta tidak adanya sifat sabar pada dirinya. Nah, itu kenapa sampai niyahah terlarang dalam agama Islam. Nah, 5 Wadzalika haramun wa kabirah. Perlakuan seperti ini dilarang, haram, dan termasuk dosa besar. Ya. 5 fis sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Yang artinya perlakuan seperti ini dilarang, yaitu haram dan termasuk dosa besar. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi saat mendapat musibah, merobek-robek kantung baju. Kantung itu di sini ya, bukan di sini. Nah, kantung baju adalah tempat masuknya leher pakaian untuk kepala. Dan merobek kantung baju dan bersumpah serapah dengan sumpah-sumpah orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kalau ada yang meninggal, mereka
membacakan mereka membacakan kebaikan-kebaikan si mayat tersebut, sehingga seperti terlalu meratapi kematian si mayat tersebut, sambil nangis-nangis membacakan kebaikan-kebaikan si mayat tersebut. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek kantong baju, bersumpah dengan serapah dengan sumpah-sumpah jahiliyah. Sekali lagi, sumpah jahiliyah adalah mengangkat suara sambil mencela tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan kebaikan-kebaikan si mayat yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Terlepas, Rasulullah SAW berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak, yang memotong-motong rambut, dan yang merobek-robek baju pada saat terkena musibah. Dalam hadis riwayat Muslim, la'ana an-naihata wal mustami'ah. Rasulullah SAW melaknat wanita yang meratap dan wanita yang memperdengarkan tangisan. Nah, fayajibu alaiki ayyatuhal ukhtul muslimah tajannubu hadzal amal al-muharrami 'inda al-musibah wa 'alaiki bis-sabri wal ihtisab hatta takuna al-musibatu fi haqqika takfiran li sayyi'atik wa ziyadatan fi hasanatik. Yang artinya, wahai saudariku muslimah, berkewajiban untuk selalu menghindari perbuatan yang haram pada saat terkena musibah. Seseorang bersabar mengharap ridha Allah, memperhitungkan rugi dan untungnya, sehingga musibah itu dapat menjadi peluang untuk mendapatkan penghapusan dosa dan menambah pahala kebaikan, ya, menambah pahala kebaikan. Nah, jadi malah kalau orang dapat musibah harus terus sabar, tidak boleh niyahah dia meratapi kematian si mayat dengan berlebihan. Nah, kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, lalu Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada kami, kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Naam, yajuzul buka alladhi laysa ma'ahu niyah wala af'al muharramah wala tasakhutun min qada'illah wa qadarih. Li'anna al-buka'a fihi rahmatun lil mayyit wa riqqatun lil qalbi wa aidan mimma huwa la yustata'u radduhu fakana mubahan wa qad yakunu mustahabban wallahu a'lam. Ya, memang benar bahwa menangis itu dibolehkan asalkan tidak terdengar oleh oleh orang banyak. Menangis tanpa suara, hanya air mata yang berderai, dan tidak juga melakukan hal-hal dan perlakuan-perlakuan yang diharamkan. Ya, ini juga. Serta menangisinya itu bukan karena marah terhadap ketentuan Allah atau takdirnya. Ini baru tidak mengapa, karena tangisan mengandung rahmat bagi si mayit,
orang yang meninggal dan menunjukkan kelembutan hati serta merupakan tabiat yang tidak bisa ditolak. Maka menangis dibolehkan dan terkadang menjadi sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan. Nah, alhamdulillah selesai bab yang ke-6. Bab hukum-hukum yang khusus tentang jenazah, pengurusan jenazah bagi wanita muslimah. Nah, itu kira-kira Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Nah, ada yang ditanyakan? Ya, bagaimana jawabannya? Ada yang bertanya langsung dulu? Ada Ibu? Ini ada pertanyaan. Apakah orang yang dalam keadaan junub boleh berzikir dan beristighfar, Ustaz? Jawabannya adalah boleh. Ya, boleh berzikir, boleh beristighfar. Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahwalihi. Beliau berzikir kepada Allah saat dalam keadaan apapun. Setiap keadaan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksudnya sumpah jahiliyah yang menceritakan kebaikan yang mayit? Apa tidak boleh menceritakan kebaikan orang-orang yang telah wafat? Maksudnya mereka ini menceritakan sambil nangis-nangis. Mereka menceritakan sambil terseduh-seduh. Mereka menceritakan terlalu berlebihan sambil seakan-akan merasa kekurangan. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, seandainya seorang suami kita meninggal, bolehkah seorang istri mengatakannya kurang? Kalau seandainya seorang meninggal, bolehkah mengatakan kurang? tadi kita sudah bicarakan Bu dari awal. Hah? Kenapa Bu nggak jelas? Oh, terlambat. Coba tanya ibu ke sampingnya sebelum saya jawab. Saya bukan tidak mau jawab, saya ingin mendidik. Tanya di sampingnya, apa hukumnya? Hah? Ibu tanya ke sampingnya. Boleh tapi makruh. Jadi gini Ibu, terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang perempuan mengantarkan jenazah, baik itu jenazah statusnya suaminya, kerabatnya atau bukan. Maka hukumnya adalah makruh. Dari pendapat jumhur. Di sana ada yang mengharamkan. Ya, makruh. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan walam yu'zam alaina, dan tidak ditekankan kepada kami, tidak ditekankan kepada kami keharamannya atau larangannya. Berarti hukumnya makruh. Adapun pendapat jumhur yang mengatakan haram,
Maka pada saat itu dijawab bahwa Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan haram, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan berziarah kubur bagi beberapa perempuan, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwa berziarah kubur diperbolehkan, mengantar jenazah kuburan juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, Nah, biasanya kalau pada umumnya kalau ada mayat atau orang meninggal, khususnya perempuan, ya perempuan ataupun yang laki-laki, kalau setelah meninggal pada saat itu belum dimandikan, biasanya ditaruh di tempat di rumah, tapi tempat ruang tamu. Nah, orang yang datang hukumnya apa ya? Bukan sekolah, atau kalau jenazah perempuan itu mayat kita perlu taruh aja di dalam kamarnya aja, atau harus di orang gitu. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Aurat seorang wanita muslimah saat masih hidup seperti dia saat sudah meninggal seperti auratnya saat masih hidup. Ketika seorang wanita muslimah, terutama saat masih hidup, dia bercadar, maka tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah dibiarkan dipampang di tengah rumah, kemudian setiap orang bisa melihatnya. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh melihat dari jenazah wanita muslimah hanya wanita muslimah saja. Hanya wanita muslimah saja. Tidak diperbolehkan laki-laki yang bukan mahramnya untuk melihatnya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau orang berhubungan ini terus tidak boleh mengubur, misalnya istrinya meninggal, terus suaminya tidak boleh mengubur, itu maksudnya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ada hukum yang disebutkan di dalam syariat Islam bahwa seorang yang baru berhubungan badan tadi malam, dia tidak ikut dalam proses menguburkan jenazah. Artinya tidak ikut masuk ke dalam lubang penguburan jenazah. Kalau mengantar jenazah tidak mengapa, tapi ikut menguburkan, nah ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kenapa dilarang? Karena seorang yang baru melakukan hubungan badan, maka dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan banyak kekuatan terkuras. Nah, pada saat itu dijauhi seorang yang baru berhubungan badan untuk ikut menguburkan, ya. Adapun pergi mengantar jenazah ke kuburan tidak mengapa, ikut masuk ke dalam lubang kubur gitu. Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Kalau menguburkan, kalau naruh mayat itu katanya kalau ditaruh kasur atau ditaruh besi, mayatnya cepat kaku. Harus ditaruh kayu, apa benar? Ulangi, Bu. Kalau menaruh mayat itu di atas kasur atau di atasnya ranjang besi, katanya mayatnya cepat kaku. Kalau ditaruh kayu, katanya lama kakunya gitu, masih lemes. Gimana itu, Ustaz? Saya tidak tahu. Enggak, itu yang bilang Ustaz juga. Nah, saya tidak tahu gimana. Ibu maksa saya untuk tahu. Saya tidak tahu, Bu. Masalah ustadz yang mengatakan, tanya ke ustadznya. Iya itu, saya tanya ke ustadznya, saya nggak tahu, Bu. Jadi nggak ada masalah ya? Saya tidak tahu, Ibu.
Ibu taruh mayit di mana saja tidak mengapa. Mau taruhnya di atas kasur, taruhnya di atas ranjang, taruhnya di atas kayu, tidak mengapa. Adapun kerusakan cepat terjadi apabila si mayit itu ditaruh di atas sidat, saya tidak tahu. Tetapi yang ada hukumnya adalah asri'u bil janazah, segera urus jenazah. Dan kalau ada kata segera, maka kita tidak terlalu memperhatikan mayit ini diletakkan di atas kasur atau di atas kayu. Karena segera mengurus jenazah, berarti segera tidak menunggu lama. Wallahu a'lam. Nah, Bu, ada lagi? Waalaikumsalam. Dikeraskan suaranya, Bu. Suaranya enggak kedengaran. Dikeraskan suaranya, Bu. Untuk wanita haid atau nifas diperbolehkan atau tidak kuburan? Yang kita pelajari tadi tidak ada hubungannya dengan haid dan nifas. Berarti kembali ke hukum asal, Ibu. Apa hukumnya yang sudah kita pelajari? Boleh tetapi makruh. Tidak ada urusannya dia hamilkah, dia setelah hamilkah, dia haidkah, dia bukan haidkah, nggak ada urusannya. Karena kita tidak menyebutkan batasannya. Kalau ada batasannya dalam syariat kita akan sebutkan, tapi kita tidak menyebutkan. Maka pada saat itu hukumnya kembali kepada hukum asal. Semua perempuan diperbolehkan untuk pergi mengantar jenazah, berziarah, kubur, tetapi hukumnya makruh. Nah, silakan, Bu. Tadi sudah dijelaskan, meratapi mayit itu adalah seperti menangis berlebihan, merobek-robek baju, menempeleng pipi, menggundul rambut. Ya. Tapi kalau menatap maksudnya mata itu enggak apa-apa. Saya ulangi ya, Bu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya meratapi mayit itu adalah menangis berlebihan. Nah, cukup sudah? Ustaz, satu lagi, Ustaz, kalau memandikan jenazah kita ikut memandikan jenazah tapi kita dalam keadaan haid. Kita ikut memandikan jenazah tapi kita Dalam keadaan haid. enggak ada batasan, Ibu. Enggak ada batasan. Tidak ada sependek pengetahuan saya batasan kalau wanita haid tidak boleh memandikan jenazah. Tetapi yang dimandikan tentunya perempuan. Nah, ada lagi, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau ditanyakan adalah jika ada orang meninggal di waktu maghrib atau isya, bolehkah tidak disegerakan penguburannya sampai menunggu besok pagi? Sedangkan ada hadis mengatakan jika yang disegerakan antara lain menguburkan jenazah. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ini lari kepada hukum menguburkan mayit di malam hari. Ya, hukum menguburkan mayit di malam hari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama menguburkan mayit di malam hari. Ada yang mengatakan boleh, tidak dimakruhkan. Ada yang mengatakan makruh, dan ada bahkan yang mengatakan haram. Ya, ada yang mengatakan haram. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Dalil yang menunjukkan bahwa dia boleh dan tidak makruh, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ra'a nasun naran fil maqbarah fa atauha fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qabr wa idh huwa yaqul nawilni sahibakum fa idza huwa ar-rajul alladhi kana yarfa'u sautahu bidzikr, yang artinya Jabir bin Abdullah bercerita, orang-orang melihat ada api di kuburan. Lalu mereka mendatangi pekuburan tersebut. Ternyata di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menguburkan mayat. Kemudian beliau berkata, turunkan jenazahnya, berikan kepadaku jenazahnya. Ternyata yang meninggal itu adalah seorang yang pernah mengangkat suara dengan zikir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebagian ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim, Imam Ahmad, ini tidak mengapa menguburkan jenazah di malam hari. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qayyim, Imam Ahmad berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikubur di malam hari. Kemudian Fatimah dikubur di malam hari, ya. Kemudian juga yang sahabat-sahabat Nabi dikubur di malam hari, di antaranya Utsman bin Affan, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini semuanya dikubur di malam hari, ya. Makanya ulama-ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri menyatakan bahwa seseorang dikubur di malam hari diperbolehkan, ya. Dan ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang manusia meninggal, kemudian Rasulullah SAW sering menjenguknya, lalu meninggal di malam hari. Maka kemudian beliau, para sahabat menguburkannya di malam hari, ya. Dan Rasulullah SAW belum mengetahui bahwa orang tersebut dikuburkan di malam hari. Setelah tahu bahwa Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku bahwa dia meninggal di malam hari dan kalian kuburkan jenazah di malam hari. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW tidak melarang orang dikuburkan di malam hari. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah dikuburkan di malam hari boleh dan tidak makruh selama hak-hak jenazah dalam pengurusannya tidak terkurangi, ya, tidak terkurangi. Oleh karena itu, apabila ada yang meninggal di malam hari, kemudian ada yang mengurusnya dengan sempurna meskipun di malam hari, ya, sampai akhirnya dia dikuburkan dengan sempurna, maka boleh dikuburkan di malam hari, ya. Tetapi jika dikhawatirkan jenazahnya tidak diurus dengan baik, maka pada saat itu diakhirkan sampai besok pagi. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau dikuburkan ada sesuatu usul di malam hari, tidak ada yang menyalahkan, terus kemudian kalau besoknya besok dari besok Ustaz. Terus bagaimana besoknya, apa Bu? Ada kemarin kejadian orang sudah meninggal dan itu sudah mendapatkan putusannya, langsung dibawa malam-malam di rumah sakit dimandikan dan disolatkan langsung dikubur jam 2 malam. Nah itu tidak ada yang sholat pun tidak bisa sholat jenazah. Itu gimana Ustaz? Ini kasusnya kasus tersendiri khusus COVID atau bukan? Kalau seandainya kasusnya secara umum tidak boleh tidak boleh dikuburkan sebelum disolatkan. Harus disolatkan dulu baru dikuburkan. Atau mungkin
orang yang memandikan di rumah sakit tadi sudah mensolatinya. Nah, kalau sudah mensolatinya berarti itu sudah secara sempurna sudah dikerjakan, berarti boleh saja. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya pertanyaannya? Ya, selain ibu, ada yang bisa menjelaskan kepada saya pertanyaannya? Nggak jelas, Bu. Biar aja Bu dibuka, suaranya yang kedengaran Bu. Apakah non muslim boleh memandikan jenazah? Anaknya non muslim dan memandikan ibunya non muslim. Apa boleh anaknya ikut memandikan? Nggak boleh ibu. Memandikan muslim harus muslimah atau muslim. Nah, ada lagi Bu? Ayo, ada lagi yang bertanya. Kalau mikirnya jangan kalau mikirnya dulu, ya. Apa Ustaz? Anak yang bertanya. Kebetulan tidak itu banyak sekali ya Ustaz. Setelah kematian seseorang itu 3 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di hari ke-7 atau hari berapa suka bagi-bagi sembako gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya bagi kami yang menerima Ustaz? Sementara banyak di daerah kami juga yang melakukan itu, sudah ada tahu, tapi mereka tidak menerima. Itu bagaimana ya Ustaz? Intinya apa hukum menerima hadiah dari orang yang melakukan tahlilan gitu Bu? Itu pertanyaannya? Jawabannya adalah perbuatan tahlilan, yang dimaksud tahlilan yaitu berkumpul di rumah keluarga yang meninggal pada hari 1, 2, 3, 7, 14, 25, 40, 75, 100. Maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian apabila seseorang mendapati hadiah dari orang yang mengerjakan tahlilan tersebut, maka asal hukumnya adalah hadiah seorang muslim kepada muslim lainnya. Boleh diterima, boleh tidak diterima. Ya, tidak mengapa untuk diterima. Boleh diterima, boleh tidak menerima. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, acaranya nggak mau ikut, dikasih hadiah mau." Maka jawabannya adalah kembali kepada hukum asal. Kami diberi hadiah oleh seorang muslim, ya, maka kami terima. Kalau tidak kami terima juga tidak mengapa, ya. Tetapi yang sunnahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dan ini membuktikan bahwa apabila perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah tersebar, maka yang sunnah akan tenggelam. Sunnahnya adalah para tetangganya memberikan hadiah kepada orang yang terkena musibah. Nah, wallahu a'lam. Kalau berdoa Ustaz, misalnya kita dagang nasi untuk kita tahu ada perayaan yang kita dibayarkan nggak Ustaz?
dia dipesani nasi, Bu. Ya, misalnya saya jual nasi gitu ya. Taib. Untuk acara itu kita tahu acara itu jualnya. Kita tahu. Maka seperti ini kejadiannya bahwa kita sebagai pedagang menjual barang dagangan kita atas akad jual beli, bukan atas untuk menolong kebatilan atau saling tolong menolong ke sesuatu yang tidak ada sunnahnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu tidak mengapa, ya, seseorang menjual barangnya untuk akad jual beli. Tetapi itu adalah jawaban yang umum. Jawaban yang lebih wara, kalau seseorang mungkin tahu dia nanti dagangannya ini untuk acara seperti itu, lebih baik dijauhi. Ini namanya wara. Wara itu adalah meninggalkan yang halal agar tidak terperosok ke dalam yang haram atau syubhat. Wallahu alam. Sama dengan jual kue cake misalkan. Jual kue cake untuk perayaan ulang tahun. Maka asalnya dia beli cake dari kita karena untuk memakan kuenya. Maka boleh kita melayaninya. Boleh kita melayaninya. Yang tidak boleh adalah kita ikut andil di dalamnya. Ikut andil misalkan menuliskan di situ happy birthday, ya, ataupun ada lilin-lilin yang menunjukkan kepada perayaan ulang tahun. Nah, kayak ini tidak diperbolehkan. Kalau dia ingin membuat, buat sendiri. Sedangkan dia beli kue dari kita hanya menjual kuenya. Itu secara umumnya boleh. Tapi jika memang sudah tahu ini kue untuk acara itu, maka wara'nya tidak melakukannya. Wara' itu artinya meninggalkan yang halal. Dia asalnya hukum halal, Bu. Wallah. Beda dengan seseorang jualan aksesoris hari raya agama lain. Nah, itu haram asal hukumnya. Nah, hari raya, Ibu sebut merek. Ya, hari raya agama lain misalkan, maka itu asal hukumnya haram. Kenapa? Karena barang-barangnya sudah diketahui dengan maksimal bahwa itu adalah hari raya agama lain, tidak boleh dijual. Iya, kalau seandainya ada berkaitan dengan simbol tertentu, Bu, itu yang nggak boleh. Kalau dia umum, silahkan saja umum. Misalkan jualan, saya beri contoh misalkan Valentine's Day, ya, hari cinta. Maka kita biasa jualan coklat, dari dulu jualan coklat. Kemudian ada orang beli coklat kepada kita, boleh nggak dijuali? Boleh, ya. Kenapa? Karena di situ ada dua unsur. Ada yang digunakan untuk hal yang mubah, dimakan, dikonsumsi. Ada yang digunakan untuk merayakan hari percintaan tersebut. Maka kita tidak tahu urusan. Tetapi kalau kita tahu dan memang benar-benar digunakan untuk itu, maka asal hukumnya pun juga boleh. Tetapi waraknya adalah meninggalkannya. Wallahu a'lam. Pekan depan, bulan depan insyaallah kita membahas tentang puasa, ya, Bu. Dan ini pas bertepatan sebentar lagi puasa. Sekarang Jumadil Ula, kita insyaallah bulan depan Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Pas 3 pertemuan insyaallah selesai puasa. Ada lagi yang ingin bertanya? Dan Ustaz ada yang meninggal, warisannya yang dibagi-bagi gitu sampai sekarang beberapa tahun. Itu gimana Ustaz caranya? Kalau nikah dan kasih dari Ustaz keluarganya?
diurus Bu ke pengadilan. Diurus ke pengadilan. Warisan yang belum dapat padahal dia berhak, dia urus ke pengadilan. Allahu a'lam. Kenapa Bu? Kenapa ribut sendiri? Ada orang puasa, lagi puasa, nyampur sama suaminya, saya bilang batal. Betul Ustaz? Ibu ngasih fatwa batal. Ya. Oh berarti ibu ahli fatwa. Bu? Iya, paham. Iya. Iya betul Bu fatwanya, batal puasanya. Dan dia baik suami atau istri wajib bayar kafarat mughalladzah, kafarat yang berat. Yang pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, Ustadz, jangankan 2 bulan, 1 hari aja saya batal. Maka kemudian dia bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Dan sebelumnya memerdekakan 1 budak dari semuanya itu. Nah, kemudian yang wajib dia lakukan mengqadha hari itu di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga berpuasa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hari itu dia tidak boleh makan dan minum. Jadi setelah bergaul batal atau puasanya, misalkan bergaul jam 10. Ya, batal puasanya. Itu enggak boleh makan, enggak boleh minum. Enak aja ente. Ya, biarin haus sehausnya, capek secapeknya, karena tidak menghormati bulan Ramadan. Nah, itu 4 poin. Jadi dia mengerjakan kafarat yang besar, yang berat, batal puasanya hari itu, kemudian dia qadha di luar Ramadan, kemudian dia sempurnakan puasanya. Setelah bergaul itu tidak boleh dia minum dan makan. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, ada yang lain lagi? Ustaz, jangka itu kan sebagian aja yang jalannya. Kalau udah kan, ya. Terus kalau Kenapa? 2 bulan diganti makannya lembur ya kan? Yang pertama tadi apa Ibu? Apa Ibu? Kalau enggak yang misalkannya yang membatalkan puasa tadi itu kan sebagian aja kan yang dijalankan nggak semua, maksudnya dipilih salah satu kalau misalkan. Oh, kafaratnya tadi Bu. Ya. Ya, kafaratnya tadi pilih salah satu, tapi pilih salah satunya itu bukan pilihan tetapi urutan. Jika tidak sanggup memerdekakan budak, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup berpuasa berturut-turut, baru bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Dia urutan Bu, bukan pilihan. Wallahu a'lam. Kalau kecelakaan itu gimana? Misalnya mayatnya tidak dimandiin hancur, terus kalau nggak dimandiin nggak apa-apa. Kalau kecelakaan, maka mayitnya tetap wajib dimandikan sesuai dengan kemampuan Ibu. Sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak harus sebasah-basahnya, tetapi sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wallahu a'lam. Ustaz, ada yang bertanya, kawan saya dulu, bahwa dia dulu tidak mengetahui hukum kafarat. Jadi jangan dulu dia mengajar. Udah
lama di kita dulu. Sekarang dia belajar dari sunnah. Gimana kalau dilaksanakannya sekarang? Bayar pokoknya. Iya. Bayar sekarang. Iya. Iya. Bisa ya? Bisa. Cari budak sampai dapat. Enggak dapat baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ya Bu ya. Enggak boleh batal salah satunya kecuali karena haid. Ya. Kalau tidak bisa 60 orang fakir miskin dinafkahi. Tapi tadi jangan langsung nggak bisa Ustadz 2 bulan berturut-turut, harus usaha. Ya, tidak boleh meremehkan itu. Karena itu kafarat mughalladzah yang hukumnya berurutan bukan pilihan. Puasanya tiap hari Ustaz. Apa? Kan berurutan, Bu. Satu piring untuk 60 orang. Satu orang satu piring. Satu orang satu piring untuk 60 orang. Baik. Satu kali makan kenyang untuk 1 orang fakir miskin. Ya. Nah, berarti ibu sediakan 60 bungkus. 60 bungkus. Ya. 60 bungkus kepada, lalu dibagi kepada orang miskin. Terserah ibu mau bagi-bagi ya 1 hari sekalian atau beberapa kali, yang penting 60 orang fakir miskin. 1 bungkus nasi berapa Bu? 25.000 kali 1,5 juta. Aduh. Kalau yang suaminya bersikeras, istrinya mau juga, berarti dua-duanya kena. Ya, berarti dua-duanya apa? Kena. Tapi kalau suaminya bersikeras, sang istri nggak mau, dipaksa, diikat istrinya misalnya. Nah, maka pada saat itu sang suami saja. Tapi kalau orangnya tidak mampu gimana? Hah? Tidak mampu. Tidak mampu, apanya yang tidak mampu? Maksudnya dia bisa puasa, dia tidak mampu punya makanan. Terus nanti orang miskin yang 60 orang dia tidak mampu juga. Gimana? Allah Maha Pengampun Ibu. Sebentar Bu, jangan. Allah. Ya, dengarkan jawabannya. Berarti Allah Maha Pengampun, Ibu. Karena pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kemudian orang itu mengaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, a'tiq raqabah. Kalau begitu merdekakan seorang budak. Wahai Rasulullah, saya tidak sanggup. Kalau begitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wahai Rasulullah, 1 hari saja tidak sanggup, apalagi puasa 2 bulan. Kemudian setelah itu kalau begitu bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Wahai Rasulullah, saya orang miskin, tidak sanggup untuk bersedekah 60 orang fakir miskin. Maka kemudian Rasulullah SAW membawakan kurma kepada orang tersebut. Ini sedekahkan kepada 60 orang fakir miskin. Lalu setelah itu orang itu berkata lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di antara kampung itu yang paling miskin saya. Maka kata Rasulullah SAW, ya sudah, bawa sana. Makanya saya katakan tadi, Allah Maha Pengampun. Itu kalau memang benar-benar tidak sanggup Ibu. Tapi kalau seandainya Ustadz nggak sanggup 60 orang fakir miskin, tapi HP-nya iPhone, nah itu bukan nggak sanggup namanya Bu. Jilbabnya 5 juta harganya, nah itu bukan nggak sanggup namanya. Nah, ada lagi?
Kurang jelas Ibu. Kenapa Ibu? Nah, bagus ini pertanyaannya Ibu. Apakah bagaimana kafaratnya itu? Misalkan saya beri contoh ya Bu ya. Ini mohon maaf agak vulgar sedikit. Si fulana dan suaminya ini bersetubuh di siang hari bulan Ramadan jam 9. Nanti habis zuhur lagi. Itu urusan ibu, capek atau enggak bodoh amat saya. Itu mah urusan ibu. Siapa yang jawab kecapean tadi? Baik Ibu. Kemudian setelah itu, ya perhatikan baik-baik. Kemudian setelah itu selesai kan? Nah, otomatis ini bagaimana kafaratnya nih? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat adalah apabila dia di hari yang sama melakukan pelanggaran berat tersebut dan belum dibayar sebelumnya, maka berarti kafaratnya cuma sekali. Tapi kalau ternyata sudah dibayar, maka kafaratnya berulang kali. Paham Bu? Saya beri contoh. Jam 9 bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Dia bayar kafarat lah tuh. Misalkan dia memerdekakan budak, dia memerdekakan satu. Sudah. Habis zuhur. Habis zuhur diulangi lagi. Maka bayar lagi Bu. Maka bayar lagi ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena dia yang pertama sudah dia bayar kafaratnya. Nah, itu masalahnya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya dalam permasalahan yang berkaitan dengan seputar puasa, ya, terutama berjima di siang hari bulan Ramadan, dan ini banyak pelanggaran dan banyak kaum muslimat yang tidak mengetahuinya. Bayar lagi Bu kafaratnya. Hari Senin berjima di siang hari bulan Ramadan. Hari Selasa jima, berarti numpuk-numpuk itu. Ya, berarti numpuk-numpuk itu tidak diragukan lagi sudah pendapatnya, jawabannya. Tetapi yang jadi masalah adalah terjadi perselisihan apabila dalam hari yang sama terjadi jam 9 jam 12. Mau capek enggak tahu urusan. Nah, ini terjadi khilaf, dan pendapat yang lebih kita kuatkan adalah kalau sudah dibayar kemudian terjadi lagi pada hari yang sama, maka bayar lagi. Ya, seperti itu. Mungkin dia mungkin dia pengantin baru kah? Ya, wallahu a'lam. Apabila itu dilakukan sekitar 35 tahun yang lalu, apakah kafaratnya sekarang Ustaz? Bayar aja Bu. Bayar. Itu pelanggaran itu Ibu. Nih saya bacakan ya Bu permasalahannya. Jika idza jama fi yaumin ramadan marrat fa alayhi kaffaratun wahidah ma lam yukaffir 'an al-jima' alladhi qablah, fa in jama fi yaumin thumma kaffar thumma jama'a fa alayhi kaffaratun ukhra. Ini di dalam kitab Al-Mughni yang tulis oleh Imam Ibnu Qudamah, dan ini juga fatwa dari panitia tetap untuk riset ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi. Jika seorang berjimak di siang hari bulan Ramadan berkali-kali, nggak ada capeknya kali Bu ya,
Kemudian maka wajib bagi dia untuk membayar kafarat sekali saja, selama belum memberi kafarat kepada jimak yang pertama. Kalau sudah memberi kafarat kepada jimak yang pertama, kemudian dia berjimak lagi, maka dia wajib untuk membayar kafarat lagi. Nah, gitu Ibu. Wallahu a'lam. Dan itu dosa besar itu Ibu, jangan diremehkan. Jadi kafaratnya jangan dimudah-mudahkan, itu dosa besar. Nah, biasanya itu suaminya pemabuk. Kalau melakukan begini itu pemabuk, nggak berniat puasa namanya. nah, habis itu pertanyaannya Bu, Istrinya dikorban. pengorbanan yang bukan pada tempatnya Ibu. Ya. Nah, mungkin si ibu mau bertanya, lalu kalau pengorbanan seperti itu apakah dianggap dipaksa atau tidak? Jawabannya adalah, kalau awalnya merasa terpaksa, kemudian di tengah-tengah merasa nyaman, bayar Bu. Tetap bayar. Nah, sudah Ibu? Ya, cukup ya? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.